Sejarah perkembangan jaringan komputer dan internet. Sejarah jaringan komputer. Sejarah jaringan komputer di dunia dimulai pada tahun 1940 di Amerika. Proyek ini digagas pertama kali oleh proyek pengembangan model di Laboratorium Bell dan grup riset dari Universitas Harvard. Proyek jaringan komputer ini dipimpin oleh Profesor Howard Hathaway Aiken. Pada tahun 1950-an, sejarah jaringan komputer mulai memasuki era pengembangan. Hal inilah yang melatar belakangi diciptakannya sebuah sistem yang dikenal sebagai TSS atau Time Sharing System. Yang pertama ada LAN, yang kedua ada MAN, dan yang ketiga ada WAN. Lalu ada sejarah jaringan internet. Internet mempunyai sejarah yang panjang. Pertama kali muncul pada 1969 dengan bentuk sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Internet terus berkembang hingga pada 1980-an, jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada 1986 didirikan National Science Foundation Network sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Dulu, informasi yang didapat dari internet hanya berbasis teks. Baru pada 1990, layanan sejenis berbasis tampilan grafis yang dikenal sebagai WWW World Wide Web mulai dikembangkan oleh Shen. Kemudian, internet didirikan pada 1993 untuk menjalankan layanan pendaftaran domain. Karena muncul aturan nama domain dan alamat IP berupa simbol numerik dan format tertentu sebagai pengenal sistem komputer. Apa sih itu jaringan komputer? Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Bagaimana cara kerja jaringan komputer? Bagaimana cara kerja jaringan komputer? Jaringan komputer bekerja dengan cara simpul dan tautan adalah blok bangunan dasar dalam jaringan komputer. Suatu simpul jaringan dapat berupa peralatan komunikasi data DC seperti modem, hub atau switch, maupun peralatan terminal data seperti dua atau beberapa komputer dan printer. Tautan adalah media pengiriman yang menghubungkan dua simpul. Tautan dapat berbentuk fisik seperti kabel atau fiber optik atau berupa ruang bebas yang digunakan oleh jaringan nirkabel. Apa sih itu keuntungan yang dimiliki jaringan komputer? Keuntungan jaringan komputer mempunyai keuntungan lebih jika dibandingkan dengan komputer yang berdiri sendiri. Keuntungan yang didapatkan dari jaringan komputer yaitu dapat berbagi sumber daya, ketahanan data tinggi, menghemat biaya, berbagi hardware, memberikan keamanan dan keteraturan data, manajemen sumber daya lebih efisien, mempertahankan informasi agar tetap handal dan up to date, membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing, memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien, membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Lalu ada kerugian yang dimiliki jaringan komputer. Kerugian jaringan komputer selain keuntungan yang terdapat pada sistem jaringan komputer, juga masih terdapat kerugian yang ditimbulkan diantaranya manajemen perangkat keras dan administrasi sistem, sharing file yang tidak diinginkan, with the good comes the bad, aplikasi virus dan metode hacking, pengaksesan file yang tidak terbatas, virus maupun biaya. Apa sih itu manfaat jaringan komputer? Dengan jaringan komputer, kita bisa mengakses file yang kita miliki sekaligus file orang lain yang telah disebarluaskan melalui suatu jaringan, misalnya jaringan internet. Melalui jaringan komputer, kita bisa melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Di jaringan komputer, pengguna juga dapat mengirimkan teks, gambar, audio, maupun video secara real time. Kita dapat mengakses berita atau informasi dengan sangat mudah melalui internet. Dengan jaringan komputer, kita dapat juga memakai satu printer di kantor secara bersama.
Apa sih itu jaringan internet? Jaringan internet adalah sistem pada jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan sistem global Transmission Control Protocol atau sistem protokol suite yang merupakan pertukaran paket untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Jaringan internet pun bisa dikatakan sebagai jaringan komputer yang paling luas, besar, dan mendunia karena menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis sampai dinamis dan interaktif. Manfaat jaringan internet. Manfaat jaringan internet, banyak sekali manfaat dari adanya jaringan internet untuk kehidupan ini. Berikut beberapa sampai dinamis dan interaktif. Manfaat jaringan internet. Manfaat jaringan internet, banyak sekali manfaat dari adanya jaringan internet untuk kehidupan ini. Berikut beberapa manfaat adanya jaringan internet: bertukar informasi dengan individu di berbagai belahan negara, melakukan komunikasi tanpa harus bertemu secara tatap muka, melakukan transaksi penjualan atau pembelian melalui e-commerce and banking, mengakses berbagai macam modul pembelajaran dari website pendidikan. Apa sih dampak penggunaan jaringan internet? Dampak penggunaan jaringan internet, banyak sekali manfaat dari adanya jaringan internet yang bisa disebut sebagai kelebihan jaringan internet. Namun, selain kelebihan tersebut, internet memiliki dampak buruk bagi kehidupan kita saat ini. Dampak penggunaan jaringan internet tersebut bisa kita rasakan dari adanya fenomena-fenomena berikut ini. Akses terhadap konten berbau pornografi, semakin mudah potensi kejahatan online atau cybercrime yang bisa menimpa penggunaan jaringan internet, phishing, pencurian data pribadi, cyber espionage, memasuki jaringan komputer negara lain dengan tujuan memata-mata, data forgery, memasukkan data-data yang tidak benar. Ada pula kelebihan dan kekurangan jaringan internet. Kelebihan internet sebagai alat komunikasi, yaitu memudahkan Anda berkomunikasi dengan teman, bahkan saudara Anda yang jaraknya mungkin jauh dari tempat tinggal Anda. Juga dapat bertukar pengalaman, informasi, dan lain sebagainya. Dapat membuat Anda bisa berteman dengan siapapun di seluruh dunia tanpa batas negara. Adapun kekurangan internet itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, cybercrime atau kejahatan siber. Kekurangan internet yang mungkin banyak terpublikasi adalah soal cybercrime atau kejahatan siber yang meliputi tindakan seperti penipuan, pencurian, pembajakan, dan sebagainya. Yang kedua, spam. Yang ketiga, ketagihan belanja. Dan yang keempat, aliensasi sosial. Mengenal jenis-jenis jaringan beserta kelebihan dan kekurangannya. Jenis-jenis jaringan komputer tergolong menjadi 3 bagian. Yang pertama ada jaringan LAN, yang kedua jaringan WAN, dan yang ketiga jaringan WAN. Pengertian jaringan LAN. LAN merupakan singkatan dari Local Area Network, merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya wilayah lokal saja. Maksudnya yaitu, jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Ada pula kelebihan LAN dan kekurangan LAN. Kelebihan LAN yang pertama, tidak banyak penggunaan kabel. Yang kedua, user interface yang digunakan adalah fasilitas yang baku. Yang ketiga, bisa menciptakan jaringan hubungan antar sistem dan berbagai merek. Yang keempat, penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kekurangan LAN yang pertama, jika banyak visi yang terhubung jaringan LAN akan melambat. Yang kedua, software harus dirancang untuk multi-user. Yang ketiga, LAN begitu lambat di speed modemnya. Lalu ada pengertian jaringan MAN. MAN yaitu Metropolitan Area Network, merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan komputer LAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan komputer MAN ini biasa digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Ada pula kelebihan MAN dan kekurangan MAN. Kelebihan MAN yang pertama, memiliki kecepatan transfer data yang tinggi. Yang kedua, transaksi yang dilakukan dalam tahap data pada server diupdate saat itu juga. Yang ketiga, yang berada di kantor pusat berfungsi sebagai pusat data dari semua kantor cabang. Sedangkan kekurangan MAN, yang pertama, daya operasional mahal. Yang kedua, instalasi infrastruktur tidak mudah. Yang ketiga, jika terjadi masalah pada jaringan akan rumit untuk mengatasinya. Lalu ada pengertian jaringan WAN, jaringan komputer yang mencakup area yang besar, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Kelebihan jaringan WAN dan kekurangan jaringan WAN. Kelebihan jaringan WAN. WAN merupakan jaringan yang sangat luas sehingga bisa menghubungkan antar daerah, pulau, negara, bahkan benua. Server pusatnya disebut sebagai bank data atau tempat penyimpanan yang terpusat. Sedangkan kekurangan jaringan WAN, karena jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit dari segi pengaturan atau penyetingan.
Jaringan WAN lebih sulit dan rumit, alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Lalu ada jenis perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama ada komputer server, switch, kabel jaringan, hub, router, dan niche. Komputer server berfungsi yang pertama, memenuhi permintaan pelanggan, yang kedua, berbagi informasi, dan yang ketiga, simpan dan kelola file. Switch berfungsi sebagai 1. Melakukan verifikasi terhadap setiap paket yang didapatkannya, 2. Untuk mengirimkan data ke lokasi yang dituju, yang ketiga, untuk mengatur paket data yang akan dikirimkan. Kabel jaringan berfungsi 1. Mentransmisikan data-data yang didapatkan dari server dan ditransmisikan ke komputer silent atau user. Router berfungsi 1. Mengarahkan paket data informasi ke lokasi tertentu dalam jaringan. Yang kedua, dapat menghubungkan dua jaringan atau lebih. Yang ketiga, niche network interface card berfungsi 1. Menerima data dari komputer lain. Kedua, menerjemahkan data menjadi bentuk bit. Dan yang ketiga, media pengirim data ke komputer lain. Hub berfungsi 1. Titik koneksi umum untuk perangkat di jaringan. Yang kedua, melakukan verifikasi terhadap setiap paket yang didapatkannya. Jenis-jenis koneksi jaringan komputer dan internet beserta kelebihan dan kekurangannya. DLA PSTN yaitu Public Switch Telephone Network. Jenis koneksi ini menghubungkan jalur PSTN dengan ISP atau Internet Service Provider melalui jaringan telepon. Yang kedua ada ADSL yaitu Asymmetric Digital Subscriber Line, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon untuk menggunakan layanan ADSL. Kelebihan dial-up. Yang pertama, penggunaan koneksi dengan modem dial-up lebih murah karena koneksinya hanya bersifat sesaat. Sedangkan kekurangan dial-up, kecepatan aksesnya hanya berkisar 12-20 kbps. Sedangkan kelebihan ADSL, yaitu pembagian frekuensi menjadi dua, yaitu frekuensi tinggi untuk mengantarkan data, sementara frekuensi rendah untuk mengantarkan suara dan fax. Sedangkan kekurangan ADSL, tidak semua software dapat menggunakan modem. ADSL semisal Mac, cara yang dipakai pun akan lebih rumit dan ada kemungkinan memakan waktu lama. TV kabel, sistem penyiaran acara televisi lewat isyarat frekuensi radio yang ditransmisikan melalui syarat optik yang tetap dan bukan lewat udara seperti siaran televisi biasa yang harus ditangkap antena. Yang kedua, GPRS, General Packet Radio Service, yaitu suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi circuit switch data. Kelebihan TV kabel, akses internet melalui TV kabel dapat diakses selama 24 jam, sedangkan kekurangan TV kabel tidak bisa membuka program internet pada komputer seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Kelebihan GPRS yaitu kecepatan SMS lebih cepat sekitar 30 pesan per menit dibandingkan GSM standar yang hanya mencapai 6-10 pesan per menit. Sedangkan kekurangan GPRS, rata-rata service menyediakan GPRS tidak memiliki fitur canggih, kecepatan maksimal GPRS lebih rendah dari yang dijanjikan. Lalu ada topologi atau bentuk-bentuk jaringan komputer. Topologi mesh. Pengertiannya yaitu, topologi mesh ini merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihannya yaitu, topologi mesh ini adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah, sedangkan kekurangannya yaitu, kekurangan topologi mesh ini adalah membutuhkan biaya yang lebih besar untuk penyediaan kabel jaringan. Yang kedua, topologi star. Topologi star merupakan keadaan kabel jaringan. Yang kedua, topologi star. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Kelebihan topologi star adalah lebih hemat biaya untuk kabel jaringan, kemudian kegagalan pengiriman data pada satu rute tidak akan mempengaruhi rute yang lain. Sedangkan kekurangan topologi star yaitu apabila terjadi kerusakan pada hub, maka alur transmisi data dan sumber daya pada topologi star bakal tersendat semua. Topologi bus. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan satu kabel jaringan. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya jauh lebih murah untuk menyediakan kabel jaringan. Sedangkan kekurangan
Topologi basi itu kelemahannya itu adalah tabrakan data sangat mungkin terjadi karena lalu lintas hanya bertumpu pada satu kabel. Yang keempat ada topologi ring. Merupakan metode untuk menghubungkan antara komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Tiap node dalam rute tersebut biasanya memiliki repeater untuk meneruskan data. Kelebihan topologi ring yaitu lebih fleksibel untuk memperluas jaringan dengan biaya pemasangan yang cukup murah. Sedangkan kekurangannya yaitu kendala lebih sulit untuk diidentifikasi. Topologi tree adalah metode untuk menghubungkan beberapa komputer menggunakan skema transmisi data yang bersifat hierarkis dengan terdapat dua perangkat hub utama dan sekunder. Kelebihan topologi tree yaitu salah satu jenis topologi jaringan komputer ini adalah mudah untuk menambah node agar terhubung ke hub utama. Sedangkan kekurangan topologi tree, kelemahannya itu topologi tree ini adalah apabila terjadi gangguan pada hub utama, maka seluruh sistem dalam satu jangan backup bermasalah, sebagaimana dilansir dalam Geeks for Geeks.